Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak bertemu Pak Guru. Enggak. Saya tuh kemarin nonton ini Pak Guru, nonton film Interstellar tentang galaksi, ruang dan waktu. Pak Guru nonton Interstellar nggak? Nonton. Pak Guru termasuk percaya terhadap ruang 5 dimensi ya, bahwa ada. Iya, secara kalkulatif memang kayaknya gitu. Pak Guru percaya gitu? Ya, percaya. Berarti kan di Interstellar mah berarti Tuhan teh ada di ruang 5 dimensi atau gimana itu teh? Ya, nggak dikaitkan dengan itu. Cuman saya kalau bikin video untuk menarik orang-orang berpikir lebih gitu, untuk membiasakan orang berpikir, biasanya saya tuh kaitkan dengan Tuhan. Karena masyarakat kita tuh kan masyarakat yang religius, apa-apa tuh agama, apa-apa tuh Tuhan. Jadi menarik dan akan mendorong orang-orang berpikir lebih ketika misalkan kita mengaitkan fenomena-fenomena alam dan atau teori-teori atau hipotesis sains dengan hal-hal yang religius gitu. Nah, dalam pikiran orang dimensi kelima itu, ya bisa aja dia tuh merekayasa sesuatu di dimensi keempat karena dia pesawatnya lewat. Karena sama seperti kita makhluk di ruang 4 dimensi, ruang 3 dimensi dan dunia 4 dimensi bisa merekayasa dimensi yang di bawahnya, ya bisa gitu kan? Kita misalkan ngegambar batagor di depan gambar orang gitu. Kemudian kalau misalkan seandainya si gambar itu tuh hidup kayak chalk zone gitu, kan dia tuh kaget, weh, kenapa di depan saya tiba-tiba ada batagor? Dari mana ini? Dia kan nggak bisa ngelihat ke atas, dia hanya bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jadi ketika saya menggambar dari atas batagor, dia kaget, wah keajaiban gitu. Jadi apakah alam semesta yang kita lihat selama ini juga sebenarnya adalah dibuat oleh makhluk di dimensi kelima yang kemudian begini dan begitu gitu. Nah, makhluk dimensi kelima dalam teori Interstellar itu hidupnya di black hole, di lubang hitam. Karena lubang hitam itu adalah lubang di mana ruang dan waktu itu sudah tidak lagi berlaku dan tidak akan bisa dijelaskan dalam fisika fisika konvensional seperti yang kita ketahui gitu. Black hole Gargantua kalau nggak salah namanya di Gargantua. Oh iya, di film Interstellar. Gargan muda sekarang. Oke. Pak Guru, ini ada pertanyaan dari Rairam I. Obat dari nihilisme itu apa Pak Guru? Lah, jadi gini Baraya, kalau misalkan ngomongin soal filsafat, maka jangan tanya obat. Kalau nanya obat, berarti kita tuh tidak berfilsafat. Kalau tidak berfilsafat, ya jangan masuk ke dunia filsafat. Jadi misalkan gini, nihilisme itu kan artinya kita mengabaikan, menganggap segala sesuatu itu tanpa makna, tanpa tujuan, tanpa arti gitu. Hidup kita tuh untuk apa? Kan alasannya mah adalah untuk beribadah misalkan gitunya. Nah, itu kan sebenarnya adalah sugesti-sugesti yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Tapi kita sendiri itu sebenarnya emang pernah bisa menemukan apa sebenarnya tujuan hidup kita. Nah, orang-orang nihilisme itu kan diantaranya adalah orang yang seperti itu. Satu di antara sekian gitu ya. Satu di antara sekian contoh mudahnya. Nah, itu kemudian ditanyain obatnya apa. Ketika kita sudah masuk ke dunia filsafat, kita jangan nanya satu postulat, satu konsepsi, satu gagasan di mana kita tuh memang keluar tanpa argumentasi gitu. Kan filsafat itu segala sesuatu tuh harus ada argumentasinya gitu. Jadi gimana caranya agar saya keluar dari nihilisme? Saya berpikirnya nihilisme. Ya pikirkan sendiri dan kenapa juga harus memikirkan itu gitu. Jadi jangan nanya harus gini gitu. Sama seperti gini. Gimana ya caranya biar saya menjadi ateis? Itu tuh gimana caranya supaya saya tuh tidak jadi ateis? Nah, itu tuh kan sebenarnya dirinya sudah ateis pada waktu itu tuh. Cuman rasa takut atau tuntutan masyarakat dan sebagainya membuat kita akhirnya tetap pura-pura beragama gitu ya. Tapi kan secara esensial justru kita tuh sudah jadi ateis sejak saat itu gitu. Jadi jangan tanyakan. Kalau misalkan mau, jangan masuk ke dunia filsafat. Kalau sudah mau masuk ke dunia filsafat, ya jangan tanyakan gimana cara keluarnya, nggak bisa. Kita tuh nggak bisa menyangkal filsafat. Kita nggak bisa menyangkal filsafat karena apa, Cik? Kenapa? Jadi gini nih, kita tuh berfilsafat, nying. Kalau misalkan kita membantah satu pernyataan atau satu konklusi atau satu postulat dari filsafat gitu, misalkan satu produk gitu, kita bisa mengkanternya hanya setelah kita berfilsafat.
Berarti kita berfilsafat untuk menentang filsafat. Ya sebenarnya kita sendiri sudah gitu. Tapi kalau misalkan kita menyangkalnya tanpa filsafat, ya gimana caranya? Kita menyangkal sesuatu yang kita tidak masuki, tidak kita pahami. Gak bisa juga. Jadi di situ ada sebuah kontradiksi. Makanya jangan nanya yang kayak gitu. Jawabannya mah tidak ada untuk obat nihilis. Jangan ada. Kalau misalkan mau ya silakan baca-baca yang lain gitu kan. Stoik itu bisa. Stoik sama nihilisme itu berantem. Nah ini bakal ada pertanyaan yang nyambung Pak Guru. Pak Guru izin bertanya, apa benar stoikisme itu cacat? Cacatnya dalam arti apa ya? Tapi dia hanya mengatakan seperti itu. Dalam pandangan saya cacat. Stoa itu dalam pandangan saya cacat. Karena dia tuh bukan filsafat sebenarnya. Dia bukan sepenuhnya berpikir arah filsafat. Dia merenung ala filsafat gitu. Jadi tidak berpikir tentang sebab akibat pada bagian core-nya gitu ya. Tidak berpikir tentang sebab akibat, kemudian berpikir tentang apa yang seharusnya, realitas itu apa dan lain sebagainya. Dia hanya berpikir bahwa secara etis, secara adab kita hanya boleh berpikir pada bagian ini saja. Agar kita tuh tidak sakit hatinya, agar kita tuh tidak terbebani sama begini dan begitu, nggak usah overthinking, nggak usah mikirin yang nggak bisa kita jangkau. Nah itu tuh kan sebenarnya adalah ya filsafat gitu, tapi ini adalah filsafat yang apa ya? Saya juga pernah beberapa kali diskusi dengan orang-orang Stoa dan kemudian mereka tuh mengajarkan kepada saya ada prinsip-prinsip agar hidup kita menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ya orang-orang filsafat itu nyari ketidaktenangan, nyari hal-hal yang justru melawan kemapanan gitu. Jadi kita berpikir secara mendalam dan berpikir yang mendalam itu konsekuensi pastinya itu adalah kita tidak tenang. Nah, Stoa justru berpikir ya kita tuh harus tenang, hidup dalam, gak usah mikirin yang mikir itu kan gak bisa dihentikan gitu. Ya benar. Coba kamu jangan berimajinasi soal gajah. Jangan berimajinasi gajah ya. Langsung ya kan, ya kan jadi kamu harus optimis ya. Ari ker gawe hese mah tuh ya tetap aja kita tuh pesimis gitu. Yang membuat kita menjadi optimis itu bukan disuruh sama orang menjadi optimis, tapi kalau misalkan kita menemukan indikasi-indikasi kuat bahwa keberhasilan akan kita jangkau gitu. Jadi gitulah. Tapi memang kalau misalkan mau membenturkan Stoa itu obat dari nihilism, dan nihilism itu adalah kritik terkuat dari Stoa. Makanya Nietzsche itu salah satu pengkritik dari Stoa yang paling kuat. Pak Guru, kira-kira untuk cita-cita menjadi guru, apa yang perlu saya siapkan di masa SMA ini? Oh, dia kepikiran mau jadi guru nih dari Fatih. Oh, pengen jadi guru? Iya, masuk universitas keguruan. Secara formalnya memang seperti itu, tapi kalau misalkan jadi guru, saya mohon maaf ya, tantangannya tuh besar. Dari apa yang paling besar, Pak Guru? Bukan kompetensinya yang harus diraih, tapi dengan banyaknya pesaing. Jadi saya mohon maaf, saya pernah disomasi gara-gara ngomong gini, tapi ini fakta, saya harus ulangi lagi, nggak apa-apa disomasi juga. Faktanya adalah jadi guru itu adalah salah satu profesi yang paling mudah untuk digapai sama semua pihak. Bahkan orang-orang yang tidak layak jadi guru pun banyak yang bisa jadi guru. Coba makanya cek di sekolah-sekolah Baraya pernah ketemu sama guru yang bener tuh berapa banyak, yang nggak bener tuh berapa banyak. Kayaknya ketemu sama lebih banyak guru yang nggak bener gitu. Gitu nggak sih? Saya lagi ngebayangin. Jadi guru yang, coba gini nih, pernah sekolah kan? Iya tuh. SD, SMP, SMA. Sepanjang SD, SMP, SMA ada berapa banyak guru yang menginspirasi sampai mendorong saya itu melakukan sesuatu, ada perubahan radikal dalam diri saya yang positif gara-gara si guru itu. Berapa banyak yang ketemu sama guru yang kayak gitu? Kalau di sekolah saya sih saya nggak nemu ya. Yang nggak nemu. Oke, saya pertanyaannya, berapa banyak guru di situ yang ngomongnya suka cabul? Wah, ada tuh guru. Ada. Ditanya yang inspiratif yang mengubah kita nggak ada, tapi ditanya yang cabul, yang guru yang ngomongnya suka kasar berapa banyak? Kalau perilakunya kasar sih perilakunya ada. Kasar ada. Kalau ngomongnya nggak ada, syukur. Nah, atau misalnya ya kayak gitulah. Jadi kenapa seperti itu? Karena menjadi guru di Indonesia itu kompetensinya tuh walaupun ada gitu draftnya, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial apa segala rupa, tapi nggak ada tuntutan untuk itu. Jadi bahkan ya orang nganggur bisa jadi guru TK, bisa jadi guru SD, jadi honor dulu, kemudian nanti sedikit demi sedikit naik pangkat jadi PNS, dan setelah jadi PNS pun nggak bisa ngajar sebenarnya. Ada yang suaranya terlalu pelan, ada yang
Bener kan? Hore wae ngaco dan sebagainya ya gitu. Makanya kalau misalkan mau jadi guru gampang, saking gampangnya terlalu banyak pesaing. Karena kita masuk jurusan keguruan pun bisa disaingi sama guru-guru yang tidak ada pesawat lagi. Sama guru-guru yang tidak masuk ke situ gitu. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau misalkan mau jadi guru, pertanyaannya bukan bagaimana caranya jadi guru, tapi bagaimana caranya jadi guru yang ideal. Bagaimana caranya menjadi guru yang inspiratif, yang guru yang dirindukan oleh siswanya. Nah, bertanyalah seperti itu. Nanti jawabannya gimana? Cari sendiri, nanti baraya yang akan menemukan bagaimana karakteristik guru yang dirindukan, guru yang menyenangkan, guru yang dicintai, guru yang membuat siswa-siswanya cinta terhadap ilmu pengetahuan. Begitu ya, Kang Fatih. Oh ya, begitu Kang Fatih. Nah, segitu saja Pak Guru Oke. untuk hari ini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.